Profil ini biasanya kalau unit kerjanya tidak sesuai, nanti akan berdampak pada data atasan Bapak Ibu. Ya. Dan tahu atasan Bapak Ibu biasanya tidak muncul-muncul atau kosong, ya. Dicari nggak ketemu biasanya. Nanti Bapak Ibu bingung sendiri ya, kalau data atasan tidak ada, Bapak Ibu tidak bisa lanjut ke pembuatan SKP. Maka untuk menghindari ini, Bapak Ibu harus ini dulu, unit kerjanya dicek. Misal Bapak Ibu ada di puskesmas mana unit kerja sesuai itu ya, SK yang ada, Bapak Ibu ada di unit kerja mana. Kalau di datanya belum sesuai, Bapak Ibu harus lakukan. Bapak Ibu selaku ini ya, nanti bisa mengecek ya, mengecek siapa sih yang mengklaim sebagai pimpinan itu nanti, atau mau dilaporkan ke kami juga bisa. Nanti kita dijadikan pegawai statusnya ya. Nanti ini kalau untuk dokter itu biasanya tidak di set otomatis ya. Kalau yang otomatis itu struktural modalnya, maksudnya kalian di sebagai pimpinan gitu. Nah di sini setelah Bapak Ibu selaku dokter di puskesmas atau kepala unit kerja itu pastikan sudah klaim sebagai pimpinan. Ya, apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya dia bisa menilai atau sebagai pimpinan di unit kerja itu. Ya, jadi nanti yang staf atau yang pegawai yang ada di puskesmas itu ya nanti akan dinilai oleh yang salah satu pimpinan di situ. Ya, unit kerja di puskesmas ya, atau di apa itu? Yang P2K itu paru-paru ya, atau di laboratorium itu nanti bisa salah satu yang selaku pimpinan bisa klaim dulu ya. Sebab nanti kalau tidak diklaim nanti staf-stafnya itu kosong atasannya karena tidak ada unit kerja puskesmas Losari ya. Maka yang menjadi kepala atau pejabat penilai ya kepala puskesmas Losari ya, seperti itu. Ini Pak, ini pematulan tujuannya adalah Bapak Ibu manakala merubah atau menyesuaikan unit kerja dan pejabat penilai harus diklik ininya dulu di pematulan. Ya lanjut. Bapak saya dijeda dulu karena Ibu mau balik lagi ke rapat di ruang sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini sudah hadir dari BKPSDMD Pak Kastono, fungsional analis kesejahteraan SDM aparatur negara ya, aparatur saja ya, dan Mas Heri ya. Kemudian nanti juga ada narasumber dari bagian organisasi, tapi diatur jamnya yang baru nanti jam 11 saja. Kemudian yang saya hormati Kasubag Umum Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes beserta timnya, ada Mbak Siti Halimah. Kemudian yang saya cintai dan banggakan Bapak Ibu sekalian, para Kasubag TU dari PLUD, PTD Puskesmas Kabupaten Brebes, juga UPTD Tekkes dan Klinik Paru, serta Bapak Ibu sekalian koordinator tata usaha puskesmas, seluruh puskesmas, 38 puskesmas di Kabupaten Brebes yang sudah hadir pada hari ini. Pertama-tama selalu senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah berkat limpahan rahmatnya kita pada hari ini bisa mengagendakan ya sosialisasi pengisian SKP dan penjelasan mengenai nomenklatur jabatan fungsional. Semoga kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan lancar, sukses, dan tentunya memberikan kebaikan manfaat untuk kita semua aparatur sipil negara dalam mengemban tugas ya, menyelesaikan tanggung jawabnya, termasuk memberikan
penilaian terhadap kinerja kita. 3 bulan dipastikan sudah diisi, sehingga harus ya kita mipir ya, jangan akhirnya numpuk di injury time malah nanti memberatkan. Jadi saya mohon tolong, tapi paling tidak nanti kedok tular bisa saling membantu ya. Jadi mungkin beberapa ASN yang memang harus didampingi ya, kita harus telaten memastikan mereka nanti bisa mengisi SKP yang menjadi kewajiban, dan tiap 3 bulan nomenklatur ya, jabatan fungsional yang jabatan pelaksana yang saat ini memang tidak ada ya, karena kayak sopir perahu itu nanti akan disesuaikan sesuai dengan aturan dari PP Permenpan RB nomor 45 tahun 2022. Jadi sosialisasi ini nanti juga diharapkan bisa dipahami bersama agar, karena masih ada kan status kepegawaian tadi ada supir, perahu, kantor yang notabene sekarang namanya tidak itu, dan memang harus disesuaikan sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi nanti saya nitip untuk bisa disampaikan ke semua ASN pegawai yang ada di kerja masing-masing, dan sepulang dari ini nanti laporan ke pimpinan masing-masing, terus harus segera ditindaklanjuti, karena ini juga harus segera kita implementasikan, dan penilaian ini akan terus dilakukan ya setiap tahun secara bertahap, perlahan-lahan nanti juga akan dengan sendirinya bisa melaksanakan, menyelesaikan SKP-nya masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada narasumber yang sudah nanti akan, yang sudah memberikan materi maupun nanti akan memberikan materi. Kami nitip jangan putus asa ya, memberikan pencerahan pada kami. Pokoknya di tengah ini teman-teman ini harapannya sampai paham ya. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan, mumpung pakarnya hadir di tengah-tengah kita. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti sosialisasi ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin, amin. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabupaten Brebes kita. Beliau berpesan bahwa sepulang dari pertemuan ini diharapkan bisa menularkan apa yang diperoleh tentang SKP, juga nantinya ada perubahan nomenklatur untuk jabatan pelaksana. Kami berharap pembuatan SKP segera dibuat karena berbatas waktu. Penilaian di triwulan 1 hanya sampai Juni Pak, sehingga jangan leha-leha karena butuh waktu, butuh konsentrasi. Kami mohon semua rekan-rekan puskesmas, terutama SKP pimpinan kita, sehingga bisa diambil untuk bawahan. Baik, acara kami lanjutkan dengan penjelasan dari narasumber kembali. Dipersilakan. Masih komplit karena ini adalah masih statusnya draft. Ya, jadi Bapak Ibu manakala sudah membuat periode SKP terus mengisi RHK, sebelum itu diajukan statusnya masih draft ya. Nanti Bapak Ibu mengisi RHK-nya ada berapa Bapak Ibu yang punya ya, rencana hasil kerja yang Bapak punya ada berapa, nanti isikan aspek kuantitasnya, kualitas dan waktunya, terus ada target ya, ada target yang Bapak Ibu akan capai berapa. Lanjut. Nah, ini menu metrik peran hasil ya, di dashboard SKP, di detail SKP ada menu metrik peran hasil. Ini sebenarnya gunanya untuk apa sih metrik ini? Di menu ini adalah menu yang tampilnya di ini ya, atasan. Di atasannya nanti manakala atasan mau menilai bawahan dan bawahan sudah membuat SKP, nanti bisa sinkronisasi SKP di sini. Ya, misalkan Bapak Ibu tidak muncul di penilai, nama Bapak Ibu sudah membuat SKP, sudah diajukan ya, tadi tidak muncul, Bapak Ibu ini bisa
sinkronisasi diklik itu. Di selain itu di atasan juga bisa membuatkan SKP lewat menu ini. Jadi yang dirahmati Allah SWT, kami berpesan semoga setelah pelatihan ini mohon segera ditindaklanjuti karena berbatas waktu untuk triwulan 1 dan triwulan berikutnya. Baik, untuk narasumber kedua pada beliau adalah Ibu Atik Lutfia Cahyani, sarjana ekonomi selaku subkor analis jabatan dari bagian organisasi Sekda Brebes. Beliau akan memaparkan bagaimana perubahan nomenklatur jabatan pelaksana untuk kita semua. Semoga diberi kemudahan. Menyampaikan beberapa hal terkait dengan jabatan pelaksana dan sekelas info tentang jabatan fungsional yang ada di Dinkes. Yang terhormat Bapak 3, yang pertama klerek, kedua operator, dan yang ketiga teknisi. Untuk nomenklatur apa saja itu ada di Kepmenpan 1103. Untuk klerek ada penelaah teknis kebijakan, pengolah data dan informasi, kemudian pengadministrasi perkantoran. Kemudian juga di operator ada penata layanan operasional, kemudian di klasifikasi teknisi itu bermacam-macam tergantung dari instansi atau kementerian yang mengampu OPD, perangkat daerah. Perkantoran kelas 5 semua. Jadi pendidikan juga mengikuti. Nanti yang kelas 7 pendidikannya minimal S1, yang kelas 6 pendidikan minimal D3, kemudian untuk SM yang kelas 5 pendidikan minimalnya SMA. Begitu. Nanti untuk penata layanan operasional itu biasanya untuk teknis di bidang. Teknis di bidang tidak pengadministrasi perkantoran, tapi untuk penata layanan operasional kelasnya 5. Dari sini kita kemarin sudah membuat draft, dari bagian organisasi sudah membuat draft untuk semua perangkat daerah, untuk dinas kesehatan juga itu sudah kami juga sudah des dengan dinas kesehatan. Nanti akan kita mintakan persetujuan apakah usulan dari pemerintah Kabupaten Brebes disetujui untuk mendapatkan rekomendasi atas evaluasi jabatan yang kami lakukan. Begitu. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Kan berarti yang dulu udah berjalan hubungan adanya itu, apakah mungkin nanti ada perubahan masa jabatan yang sudah tadinya disuruh menjadi 6? Iya, kemungkinan ya. Terima kasih. Untuk perubahan kelas jabatan seperti yang tadi disampaikan ya, yang kelas 7 yang tadinya kelas 7 misalnya kastedian